wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Anita Purnawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Bersama rekan saya di samping saya, silakan perkenalkan Bu. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Elin Karlina Jayati dari Guru SD Negeri Kumpurjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas perkenalannya. Baiklah, di sini kita akan melakukan supervisi akademik. Di sini kita melakukan praobservasi, di mana mempunyai tujuan untuk mengukur sejauh mana observer itu melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Baiklah Bu, Elin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar dengan Bu Anita? Alhamdulillah sehat Bu ya. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bu, tentunya dalam perbincangan ini. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Ya. Silakan Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu Elin, yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu ajarkan. Apa kira capaiannya Bu? Baiklah Bu, tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini ada dua Bu. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat membuat laporan mengenai fungsi dan bagian-bagian dari bunga dengan benar. Iya, baiklah Bu. Jadi tujuan pembelajaran Bu Erin itu ada dua, di mana siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga, dan yang kedua siswa membuat laporan mengenai fungsi dari bunga itu dan bagian-bagiannya ya Bu ya. Iya Bu. Nah Bu Elin, untuk pertanyaan kedua, kira-kira perkembangan apa dalam pembelajaran ini yang Ibu fokuskan? Iya Bu, saya ingin memfokuskan pada pengembangan pengetahuan Bu, di mana siswa bisa tahu bagian-bagian dari bunga dan fungsinya, seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu ingin kembangkan itu ke pengetahuannya, seperti yang dikatakan siswa dapat mengetahui bagian-bagian dari bunga dan fungsinya ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, strategi apa Bu yang Ibu lakukan dalam pembelajaran ini Bu? Ya Bu, di sini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi Bu, di mana nanti saya akan membagi siswa itu dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada kelompok visual, kelompok auditory, dan kinestik Bu, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu ya. Nah, pertanyaan yang keempat, Ibu, media apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini Bu? Ya Bu, tentunya nanti yang saya pakai yaitu dengan Infokus Bu, untuk menampilkan PTT dan video tentang bagian-bagian dari bunga, dan juga nanti ada benda konkret bunga yang kita amati Bu, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Elin, ini sangat kreatif ya. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir Bu, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Ya Bu, insya Allah itu akan saya laksanakan besok Bu, dalam durasi waktu 2 JP Bu, jam pelajaran. Ini juga RPP dan LKPD sudah saya siapkan Bu. Wah, iya. Jadi sudah dipersiapkan semuanya Bu ya. Iya Bu. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan rencana pembelajaran Ibu nanti berjalan dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan. Ya, terima kasih Bu. Baiklah, saya sudah Ibu dialog ini. Mudah-mudahan nantinya lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah percakapan praobservasi kami. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Salam guru penggerak.
berdoa dulu agar proses belajar kita hari ini berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun dan anak-anak diberikan ilmu yang bermanfaat. Coba anak data untuk pimpin doa dulu kawan-kawannya sebelum kita mulai pelajaran. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, sama penyanyi kita berdoa. Nah, jadi kita sudah berdoa, alhamdulillah. Anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya dulu. Anak-anak di rumah ada yang punya tanaman bunga apa enggak? Punya. Coba bunga apa saja? Bunga gajah. Yang ada di rumah anak-anak. Bunga apa? Bunga melati. Ada yang asoka. Mawar. Bunga apa lagi nak? Bunga sepatu. Terus anggrek, ya. Banyak sekali dari macam-macam bunga. Anak-anak tadi sudah bisa menyebutkan macam-macam dari bunga. Ibu sudah tampilkan di layar di sini ya. Ada bagian-bagian bunga. Ya. Sebelumnya teman-teman kalian ada yang nggak hadir? Hari ini berangkat semua, alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Berarti sudah siap belajar? Ayo terus semangat belajarnya. Di sini Ibu sudah tampilkan di layar ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu sendiri. Baiklah anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Minimal nanti ada 5. Ya. Kemudian yang kedua, di sini dengan berdiskusi. Jadi nanti dengan berdiskusi, anak-anak atau siswa dapat membuat laporan mengenai fungsi dari bagian-bagian bunga dengan benar. Juga nanti minimal kalian menyebutkan 5, ya. Selanjutnya, anak-anak kita kemarin punya kesepakatan kelas ya. Anak masih ingat nggak apa kesepakatan kelas kita? Masih. Yang pertama apa, Nana? Ya betul. Jadi kita harus datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum
biji atau calon yang akan tumbuh menjadi biji. Ini adalah untuk regenerasi nantinya. Adalah bakal biji. Apa itu bakal biji? Bakal biji adalah calon biji. Ya. Kemudian di sini adalah tangkai bunga. Tangkai itu biasanya anak-anak kalau petik bunga, petik tangkainya kan, dan anak-anak pegang. Biasanya itu adalah yang kalian pegang itu adalah tangkai bunga. Oke, ibu lanjutkan kembali. Baik, anak-anak di sini ibu akan tampilkan video tentang bagian-bagian dari bunga. Nanti anak-anak harus dengarkan dan lihat dengan seksama ya. Karena nanti ada pertanyaan yang akan ibu kasihkan kepada anak-anak. Jadi mohon diperhatikan dan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar muatan IPA. Yang akan kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, perlu memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putih. Lalu ada tangkai putih, ada kepala sari, ada benang sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Untuk kepala putih dan tangkai putih ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putih. Dan mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Bagian yang kedua yaitu putih. Putih berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putih. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni yang sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat muncul. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk pelopak bunga, yaitu penghubung ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya. Untuk anak-anak, setelah ibu sampaikan tadi melalui gambar dan video, apakah anak-anak ada yang mau bertanya tentang pembelajaran yang sudah ibu sampaikan? Iya. Sudah cukup paham? Sudah. Paham ya? Iya.
dengan mahkota bunga. Coba siapa yang menunjuk? Oke, benar. Ya, jadi ini adalah bagian bunga yang disebut dengan mahkota. Kemudian Ibu akan tanya kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2, tolong sebutkan mana bagian dari yang disebut dengan kepala sari. Yang mana? Yang mana Mas Atta? Ya, kalau Mas Hafiz? Ya, sepakat ya. Jadi ini adalah bagian bunga yang disebut dengan kepala sari. Ibu akan lari ke kelompok 3. Sudah paham? Kelompok 2, mana kepala sari sudah paham? Paham. Oke, kelompok 3. Sekarang Ibu mau minta untuk anak-anak tunjuk bagian bunga manakah yang disebut dengan tangkai bunga. Ya, tangkai bunganya ada di paling bawah ini tadi ya. Ini yang disebut dengan tangkai bunga, yang mana fungsinya untuk menopang bagian-bagian dari bunga, yaitu tangkai bunga ini yang paling bawah. Kelompok 3 paham? Oke, itulah. Jadi tadi anak-anak sudah bisa menunjukkan bagian-bagian dari bunga. Kemudian di sini Ibu punya lembar kerja untuk anak-anak semuanya. Jadi Ibu tadi sudah bagi 3 kelompok. Yang mana nanti kelompok 1 ini harus mengerjakan tentang belajar atau kelompok visual. Ya, kelompok visual. Jadi di sini ada lembar kerja, anak-anak silakan nanti bekerja sama untuk memecahkan soal ini. Ya. Kemudian kelompok 2 di sini akan Ibu bagi adalah belajar auditori. Jadi anak-anak kelompok 2 bekerja sama untuk memecahkan soalan ini, soal yang Ibu sudah siapkan ya. Lalu kelompok 3 ya, ini adalah mengamati benda nyata atau benda konkret, yang mana Ibu akan kasih bunga ini. Nanti silakan anak-anak tunjukkan mana-mana yang bagian-bagian bunga ini disebut apa, kemudian ini disebut apa, dan seterusnya. Ya, silakan bersama-sama untuk mengamati. Jadi bekerja kelompok, kerjasama ya. Oke, silakan. Oke, ayo kita kerjakan. Ibu akan tahu. Kegunaannya ya. Jadi nanti di sini anak kerjakan ini ada bagian-bagian bunga. Misalkan kasih satu contoh kalau titik nanti itu fungsinya untuk apa? Ya, nanti tulis di sini, kemudian nanti cari fungsinya sesuai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Kedua, bisa memahami ya? Paham? Nah, ini dia mana? Tuliskan bagian-bagian bunga serta fungsinya dalam bentuk pentagram ini. Contoh tadi kan, saya juga sudah ambil bagiannya mahkota, fungsinya untuk apa? Ya, seperti ini. Bisa ya cara mengerjakannya ya. Nah, di gambar ini kelompok 3. Coba diamati. Nanti ini bunga konkret ya. Kemudian amati mana yang berbentuk mahkota, mana yang berbentuk angka, mana yang kepala sari dan bunga sari dan lain sebagainya. Ya, nah, sudah selesai belum? Sudah selesai. Oke, setelah ini dari masing-masing kelompok itu Ibu minta untuk presentasi nanti menyampaikan hasil kerja anak-anak semuanya. Jadi supaya temannya juga dapat memahami. Jadi silakan nanti yang pertama itu kelompok 2 dulu untuk presentasi. Ya.
lembar evaluasi. Ya, lembar evaluasi ini satu orang satu. Ada dari sekitar? Ada. Bisa ya? Mami ada kesulitan? Bisa Mami ya? Soalnya. Tadi bisa perhatikan soalmu. Hafiz, ada kesulitan? Tidak bisa ya? Ini dikerjakan. Sudah dikerjakan. Amel ada kesulitan? Tidak. Sudah ya? Selesai? Kalau sudah selesai, satu persatu kumpulkan di depan. Mulai dari yang kalau diambil punya kawannya nanti langsung dikumpulkan. Ya. Kelompok 2 diwakilkan kami. Kelompok 3 diwakilkan Hafiz. Baiklah, anak-anak sudah paham? Jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Nak? Apa saja bagian-bagian dari bunga? Kemudian kelopak, kemudian iya. Jadi anak-anak sudah memahami apa itu bagian-bagian dari bunga. Benar-benar sudah paham? Kalau sudah paham, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di besok. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan ya. Baiklah, sebelum pulang silakan anak-anak bersiap-siap untuk kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini nantinya ilmunya dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya dan nanti mudah-mudahan pulang ke rumah itu selamat sampai tujuannya tanpa halangan apapun. Ananda Atta dipimpin doanya sebelum pulang. Silakan. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Anita Purnawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan.
Di sini kami akan melakukan pasca observasi, di mana ini merupakan tahap akhir dari supervisi akademik. Di sini saya ditemani rekan saya di sebelah saya, yaitu Ibu Elin. Silahkan perkenalkan diri, Bu. Ya Bu, terima kasih. Baiklah, nama saya Elin Karlina Jayati dari SD Negeri Kumpurrejo, Oku Timur, Sumatera Selatan. Di sini saya mengajar di kelas 6. Terima kasih Bu. Ya, baiklah Bu Elin, ini adalah kegiatan pasca observasi di mana tujuannya merefleksi hasil kegiatan pembelajaran kemarin, Bu. Iya Bu. Nah, setelah melakukan pembelajaran kemarin, Bu, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, perasaan senang karena anak-anak begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Wah, berarti luar biasa ya Bu ya. Berarti anak-anak sudah merasa senang dalam mengikuti pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Nah, apakah pembelajaran berdiferensiasi kemarin itu sudah tercapai atau terlaksana dengan baik, Bu? Alhamdulillah Bu, sudah 80% ini terlaksana dengan baik. Baik. Lalu apa yang menjadi hambatan saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah lancar Bu, meskipun ada sedikit kendala karena kemarin terkendala dengan listrik mati, cuman itu tidak berlangsung lama Bu, kurang lebih sekitar 2 menit dan alhamdulillah listrik nyala kembali. Oh begitu ya Bu. Baiklah Bu, seorang guru ini kan memiliki 4 kompetensi. Nah di sini dari 4 kompetensi itu mana yang Ibu kembangkan? Pedagogik ya Bu, karena pengetahuan saya tentang strategi pembelajaran dan perangkat ajar agar pembelajaran yang saya ajarkan nantinya menarik untuk anak-anak Bu dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Wah luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu akan mengembangkan potensi pedagogik tentang perangkat ajar, terus tentang strategi pembelajaran. Nah, apa harapan Ibu dan refleksi Ibu ke pembelajaran selanjutnya? Oke Bu, harapan saya semoga saya bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid dan metode pembelajaran serta gaya pembelajaran saya yang menyenangkan Bu. Kemudian dan berangsur-angsur nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, agar tidak monoton seperti pembelajaran yang kemarin. Wah luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi pembelajarannya Ibu nanti itu biar anak-anak tidak merasa bosan dalam pembelajaran ya Bu ya. Wah ini menjadi ilmu baru untuk saya, dan saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya dan sharing-sharingnya ini Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Baiklah, kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Mudah-mudahan pengalaman dari Bu Elin ini bisa bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.